udah nggak zamannya lagi orang bertengkar itu di depan anak-anak dan juga bertengkar di depan karyawan, bertengkar di depan umum itu udah nggak ada ya. Jadi biasanya orang zaman sekarang ini kalau dia bertengkar dia pasti akan mengambil ruangan tersendiri, masuk kamar baru bertengkar. Jadi artinya ini yang coba kita sampaikan ke majelis hakim, priorisasi saksi ini. Jadi kalau memang misalnya ada pengetahuan, pasti pengetahuannya juga hal-hal yang terbatas. Ya. Selama ini memang selama ini Ruben dan Sarwenda kalau bertengkar memang ada di sebuah ruangan gitu ya kan? Artinya bukannya Ruben dan Sarwenda ya. Orang zaman sekarang jarang pasti ya ketika dia bertengkar itu dia ingin cekcok itu di depan anaknya pasti jarang ya, apalagi di depan karyawan itu kan tidak menjaga harga diri keluarga ya. Jadi Ruben sama Sarwenda juga kalau yang terjadi ya seperti yang saksi yang sebelumnya, bahwa kalau bertengkar pasti mereka akan bicaranya itu di kamar kan gitu ya, atau di lantai atas kan begitu. Nah hanya saja hakimnya masih ya ingin menggali lebih jauh, kali-kali aja kalau karyawan yang menginap di situ tahu kan begitu. Gugatannya hanya terkait masalah perceraian, tidak ada masalah memenuhi ini ataupun hak asuh anak. Ada komunikasi nggak antara mereka berdua atau hanya lewat percakapan? Komunikasi sejauh ini antara kami dengan pihak kuasa hukum terkait pertengkarannya seperti apa alasannya nanti biar sudah masuk ke ranah persidangan ya, kami nggak bisa buka, tapi nanti setelah putusan baru, karena kan proses pemeriksaannya juga masih berjalan kan nanti kan, jadi kami nggak mau mendahului ya. Yang pasti kami sampaikan bahwa terkait pihak ketiga juga itu tidak ada ya, kami bantah 100% tidak ada pihak ketiga yang mencampuri yang menyebabkan terjadinya perceraian ya, murni memang ketidakcocokan di antara klien-klien kami lah ya. Lalu terkait dengan pertanyaan juga mengenai apakah klien kami sudah dekat dengan laki-laki lain, juga itu tidak ada ya, karena klien kami sekarang ini fokus terhadap anaknya ya, untuk mengurus anak, dan memang ya nggak mungkin juga bisa secepat itu ya untuk bisa dekat dengan orang lain gitu. Yang satu 3 tahun dan satu 4 tahun. Yang mengetahui memang ini ya kehidupan. Iya. Kalau memang sudah berapa lama sih mereka bekerja di sini? Ada yang 3 tahun, ada yang 4 tahun. Memang bekerja di rumah mereka atau di kantornya Kak? Kerja di kantornya sama di rumahnya pihak Ruben sama Sarwenda. Siapa sih Jadi saksi ini atas kemauan Rubennya? Iya. namanya, boleh dikasih nama ya? Tadi saksinya itu Mbak Lala sama Arif. Berarti perempuan dan laki-laki. Iya. Poin-poinnya apa aja? Tadi ya itu kan masalah agenda persidangan, sidangnya juga tertutup, jadi nggak bisa kami habis juga karena sidangnya tertutup. Pada intinya memperkuat gugatan yang dilayangkan. Terus nanti agenda berikutnya itu hakim masih memberikan kesempatan kalau ada saksi, tapi kalau nggak ada berarti nanti sidang berikutnya itu agendanya kesimpulan. Saksi berarti yang minggu depan saksi dari Korubian lagi? Iya, tapi kalau misalnya nggak ada saksinya berarti agendanya lanjut ke kesimpulan. Mantan suami ya, artinya dia sudah memprediksi bahwa dia akan coba menjadi ibu dengan kekuatannya dia untuk bisa menafkahi anak-anak ini secara maksimal, karena kita nggak tahu ke depan seperti apa gitu ya, apakah emang mantan suaminya nanti akan bertanggung jawab atau tidak, kan kita belum bisa. Itu yang sekarang dilakukan oleh klien kami, artinya dia sudah memprediksi yang terburuk seperti apa, dan dia tidak mau sampai tiba-tiba misalnya nanti ke depan ternyata tidak cocok, dia nggak bisa apa-apa, dia nggak mau. Makanya sekarang ini klien kami benar-benar dia mencoba menjadi sudah berusaha menjadi single parent, sudah mencari job di mana-mana untuk anak-anaknya. Selain karena untuk kemandirian, mungkin kan memang nafkah untuk dirinya sendiri kurang cukup kok, bang, dari Korubian bang, seperti apa? Boleh tahu dong berapa sih yang diketahui untuk anak-anak? Ya, untuk itu kami belum bisa jawab. Ya, itu masih masuk ke dalam pokok persidangan nanti, putusan pengadilan seperti apa nanti akan diputus oleh pengadilan. Ruben Onsu bongkar sifat asli Sarwenda yang bikin kesal, kini pilih pisah rumah. Keputusan Sarwenda dan Ruben Onsu untuk tinggal di rumah yang berbeda menuai rasa penasaran dari publik. Dugaan keretakan rumah tangga mereka pun bermunculan, terutama dengan kisruh antara Ruben Onsu dan sang adik.
Ditambah lagi ketidakhadiran Ruben saat Sarwenda pulang dari rumah sakit. Sarwenda sendiri baru menjalani operasi di sebuah rumah sakit. Saat itu Sarwenda mengaku bahwa dirinya tinggal di rumah sang adik, bukannya rumah bersama Ruben Onsu. Sudah 2 bulan tinggal di rumah Aunty Wendy, ya biar gampang lah, ada saudara ya tinggal di rumah saudara, kata Sarwenda dilansir pada Kamis 2 Mei 2024. Sementara itu belum terkuak hingga sekarang apakah rumah tangga mereka memang dalam kondisi yang baik-baik saja, atau apakah ada persoalan terkait sikap yang tidak bisa ditoleransi sehingga memilih pisah rumah untuk sementara. Terkait sikap masing-masing, Ruben Onsu pernah mengungkapkan keluhannya. Keluhan itu disampaikan ketika dirinya dan Sarwenda menghadiri podcast milik Atik Nurwahyuni. Saat itu Ruben mengungkapkan ketidaknyamanannya atas salah satu sikap Sarwenda. Menurutnya Sarwenda adalah sosok yang perhitungan. Terkadang Ruben Onsu memang pergi ke mall untuk merelaksasikan diri. Ketika pulang, Ruben membawa kantong belanja yang isinya bisa saja hal sederhana. Intinya pulang bawa belanjaan aja, nenteng, walaupun cuma beli odol senang aja. Intinya mah senang, beber Ruben Onsu. Kesenangan Ruben Onsu itu disadari oleh Sarwenda, namun sebagai seorang istri, Sarwenda tetap mempertanyakan belanjaan apa yang dibawa oleh Ruben. Saya paling bete kalau dia begini, ini ngapain sih kamu beli ya buat ini, maksudnya gak bisa gitu, tidak melakukan. Ini cara gue meluapkan sesuatu kejenuhan, ketegangan otak gue, senang aja. Kadang-kadang belanjaan yang dibeli buat dia Sarwenda juga, jelas Ruben Onsu. Bukannya rumah bersama Ruben Onsu. Sudah 2 bulan tinggal di rumah Aunty Wendy, ya biar gampang lah, ada saudara ya tinggal di rumah saudara, kata Sarwenda dilansir pada Kamis 2 Mei 2024. Sementara itu belum terkuak hingga sekarang apakah rumah tangga mereka memang dalam kondisi yang baik-baik saja, atau apakah ada persoalan terkait sikap yang tidak bisa ditoleransi sehingga memilih pisah rumah untuk sementara. Terkait sikap masing-masing, Ruben Onsu pernah mengungkapkan keluhannya. Keluhan itu disampaikan ketika dirinya dan Sarwenda menghadiri podcast milik Atik Nurwahyuni. Saat itu Ruben mengungkapkan ketidaknyamanannya atas salah satu sikap Sarwenda. Menurutnya Sarwenda adalah sosok yang perhitungan. Terkadang Ruben Onsu memang pergi ke mall untuk merelaksasikan diri. Ketika pulang, Ruben membawa kantong belanja yang isinya bisa saja hal sederhana. Intinya pulang bawa belanjaan aja, nenteng, walaupun cuma beli odol senang aja. Intinya mah senang, beber Ruben Onsu. Kesenangan Ruben Onsu itu disadari oleh Sarwenda, namun sebagai seorang istri, Sarwenda tetap mempertanyakan belanjaan apa yang dibawa oleh Ruben. Saya paling bete kalau dia begini, ini ngapain sih kamu beli ya buat ini, maksudnya gak bisa gitu, tidak melakukan. Ini cara gue meluapkan sesuatu kejenuhan, ketegangan otak gue, senang aja. Kadang-kadang belanjaan yang dibeli buat dia Sarwenda juga, jelas Ruben Onsu.